luar biasa buat kita bisa bersama-sama puji nama Tuhan. Kita akan ambil saat bersejenak sebelum kita mulai. Mari kita ambil saat bersejenak sama-sama. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesuslah Tuhan yang layak. Pujian yang agung dan amat itu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, bagi Indonesia Tuhan khususnya, kota maju tercinta Tuhan juga, biarlah kasih kemurahan yang sungguh-sungguh luar biasa selalu melimpah berkat, terus membuat anak-anak jemaat-Mu.
Bapak, kami menyerahkan kepada kami dari awal sampai selesainya dalam nama kuasa-Mu. Kami yakin bahwa pertolongan dalam bagian ini datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya berkah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai kebenaran dari firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kemudian kita akan memuji nama Tuhan biar Tuhan itu mau menyenangkan. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh bersama pagi ini. Kami merenungkan firman-Mu, mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bekerjalah Roh-Mu yang kudus, supaya kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam. Selamat pagi, kita boleh bersama karena kasih anugerah Tuhan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, langsung saja mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki pada bagian yang keempat dari 5 hal yang perlu kita pelajari dari 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bijaksana, 5 hal yang kita pelajari. Yang keempat, kita melihat di sana adalah bahwa gadis yang bijaksana menikmati perjamuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini bahwa sesuai dengan harapan yang digambarkan oleh Tuhan bahwa setiap orang yang sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, siap artinya bahwa kalau kita kembali lihat ya, itu berbicara bukan saja memiliki firman Tuhan, tetapi memiliki roh Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Dan di sini bahwa Bapak Ibu yang saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak bisa terpisahkan antara memiliki firman dan roh Allah. Jadi tidak bisa terpisah. Bagaimana kita bisa menghidupkan firman itu? Yaitu dengan kita sungguh-sungguh menikmati firman itu dan roh Tuhan akan bekerja dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada bagian yang keempat ini menikmati perjamuan yang disiapkan oleh Allah. Artinya apa? Masuk kerajaan surga. Yang pertama adalah masuk surga itu adalah cita-cita. Harus menjadi cita-cita Bapak Ibu. Ya kan? Masuk surga itu harus menjadi cita-cita. Ya, cita-cita yang utama di dalam hidup kita. Kalau cita-cita kita di dunia adalah mungkin hidup cukup, ya kan? Mungkin kita ingin punya ini itu adalah cita-cita di dunia. Tetapi cita-cita lebih daripada sekedar cita-cita, cita-cita di atas segala cita-cita yaitu masuk surga. Harus menjadi prinsip daripada kehidupan kita. Jadi bukan sekedar kita ya yang penting jadi orang Kristen, ya. Tetapi kita harus mempunyai harapan, cita-cita kita ingin masuk surga. Cita-cita kita ingin masuk surga. Yang kedua kita melihat bahwa masuk surga adalah tujuan hidup yang mendasar atau yang utama. Nah di sini kalau sudah cita-cita, cita-citaku ingin masuk surga. Jadi bagaimana caranya masuk surga? Bagaimana supaya masuk surga? Kita melihat bahwa kita naikkan tensinya dari cita-cita menjadi tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita ini bukan hanya di dunia. Ingin umpamanya kita ingin menjadi ya mungkin kaya, truknya banyak, rumah banyak, mobil banyak, ya kan? Tetapi tujuan utama dalam hidup kita adalah kita yang mendasar masuk surga. Ini yang terpenting. Kenapa? Seperti yang sudah sering kali saya sampaikan bahwa setelah kita di dunia ada kehidupan yang kedua setelah meninggalkan dunia,
Itu yang kekal, yang selamanya, yang tidak berhenti 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun, 70, 100, bahkan kekal namanya. Tidak ada pemberhentian waktu, kekal. Kalau masuk surga kekal. Kalau masuk neraka, neraka ini kekal selama-lamanya sama. Nah, jadi masuk surga harus menjadi tujuan hidup yang mendasar, utama, di atas segala yang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kalau dengan Yohanes 14 yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hanya merupakan dasar berpijak, landasan berpikir, kerangka utama bagaimana kita hidup di dalam Kristus, bagaimana supaya kita masuk surga. Bukan berarti kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus sudah masuk surga, tidak Bapak Ibu. Ya kan? Ini hanya kerangka dasar yang harus kita miliki supaya mulus jalan kita itu ke surga, supaya lancar kita ke surga. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu dari sini ke Jogja, supaya pengen cepet Bapak Ibu harusnya kalau bawa mobil naik apa? Lewatnya mana? Tol. Nganjuk Jogja itu kalau lewat tol itu hanya butuh waktu 3 jam. Ya. Tapi kalau lewat jalan biasa 6 sampai 7 jam. Ya, jalan biasa ya 6 jam, kalau bis itu biasanya lebih lama lagi, ya kan? Nah, bagaimana syarat-syarat untuk bisa lewat tol Bapak Ibu? Satu, kendaraannya harus dicek dulu. Baru servis apa tidak, ya kan? Uli gardan, uli mesin, uli kopling, ya kan? Dan itu semua harus dicek. Sudah beres, kondisi ban dicek. Kerasnya, keadaan ban ini layak masuk tol apa tidak, ya kan? Begitu. Jangan hanya kita punya mobil, Bapak Ibu punya mobil, tancap aja yang penting lewat tol. Bermasalah nanti. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi bannya harus benar-benar baik. Lebih baik kalau lewat tol itu kondisi ban harus minimal 80%. Jangan sampai di bawah 80%. Karena apa? Karena pergeseran ban dengan cor-coran ini menguras ban, membuat ban semakin cepat tipis. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka tidak akan sampai tujuan. Nah, untuk masuk pintu tol, Bapak Ibu harus punya apa? Kartu e-tol. Ya harus gini sudah. Ya harus gini plek. Nah, di situ kartu kayak tinggal tempel aja. Sudah nanti ketemu pintu tol terakhir yang kita tuju, kita tempel, uang sudah terbayar dengan sendirinya otomatis. Harus punya itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini, itulah kita lewat tol. Tetapi ada prosedur di dalam kita lewat tol, lewat jalur tol, tidak asal-asalan. Ya, walaupun Bapak Ibu punya mobil, walaupun Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, ya kan, harus ada yang dilakukan. Apa Bapak Ibu? Kalau punya pelita, punyalah minyak, ya kan? Kalau punya pelita, punyalah minyak. Sehingga kita apa? Memahami kebenaran firman Tuhan secara mendasar, secara kuat. Sehingga apa? Kecintaan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dan mendalam. Itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kepada kisah anak apa itu yang hilang. Anak bungsu itu ya, berarti ragil, ya kan? Bungsu itu ragil. Bapak Ibu tahu ceritanya itu?
Anak bungsu pergi ke negeri orang. Anak bungsu ada satu orang bapak, orangnya kaya raya, ya kan? Kemudian anak bungsu itu minta bagian separuh hak warisane, dia akan pergi meninggalkan dan pergi jauh. Sampai di perantauan, uangnya habis untuk pesta pora dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu dia kehabisan uang, nggak bisa makan enak, nggak itu enak, dia harus menjadi budak untuk kerja tukang jadi makan babi. Begitu makan babi atau ngasih makan babi, otomatis nggak langsung kasih makan, itu kerja berat Bapak Ibu. Dia lapar, apapun yang ada di situ bisa dimakan. Akhirnya dia teringat kepada bapaknya. Dia sadar, ingat kepada bapaknya, bertobat, ya kan, langsung pulang menemui bapaknya dan diterima. Itulah kerajaan surga. Ya, prosesnya di situ. Kita melihat di sini bahwa iman, kemudian ada penyesalan, ada pertobatan, ya kan, ketemu dengan Bapa, kemudian ada perubahan hidup. Pola hidupnya itu begitu terus, yang harus dijalani setiap orang Kristen, baik dari yang belum percaya sampai menjadi percaya. Jadi tidak langsung iman percaya masuk surga, tidak Bapak Ibu. Kecuali, ya kan, Bapak Ibu seperti orang yang disalibkan bersama Yesus saat itu. Seperti orang yang disalibkan bersama Yesus. Yesus, kalau engkau nanti datang kembali, jangan lupakan saya. Karena sama-sama disalib tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang kalau disalib sampai mati, pertobatannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah kita melihat bahwa pentingnya kita itu orang-orang yang harusnya bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Di mana Tuhan Yesus itu memberi kesempatan buat kita itu untuk menikmati yang namanya perjamuan. Artinya apa? Diberi kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis yang tidak bijaksana, punya pelita tapi tidak punya minyak, sehingga tidak bisa menikmati perjamuan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tanya aja, atau Bapak Ibu mungkin kita pengalaman. Bapak Ibu diundang seseorang, ya, pamane, Pak Toh, tenggen kula mengke jam 7 genduren, ya kan, genduren, diundang genduren. Otomatis Pak Narto tahu bahwa itu genduren. Genduren itu adalah ketemunya tidak satu orang dengan tuan rumah, ya kan? Ketemu banyak orang. Yang kedua, diundang secara khusus, istimewa. Diundang secara khusus istimewa. Namanya genduren pakai amplop? Gak pakai Bapak Ibu. Gak harus ngasih amplop isi uang, enggak. Kenapa? Ya karena diundang, acaranya ada entah acara apa, diundang untuk genduren. Kira-kira kalau yang diundang pakai genduren ini datang ke tempat genduren pakai kaos oblong, kaos singlet itu, terus pakai celana pendek, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, malu. Kalau tahu pasti malu, saya yakin Pak Narto malu. Yang kedua, akan ditertawakan banyak orang. Oh piye to iki? Nah ya kan? Yang ketiga Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pasti kalau kita tahu diri tidak mungkin kita diundang kemudian seenaknya sendiri pakai pakaian. Tidak harus Bapak Ibu pakai jas, ya kan? Tidak harus Bapak Ibu ke toko dulu beli baju yang bagus, enggak. Apa yang ada di rumah yang terbagus itulah yang dipakai untuk acara tersebut. Layak untuk dipakai untuk acara tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Disinilah dari secara mendasar kita harus tahu bagaimana persiapan diri kita di dalam masuk kerajaan Allah. Ya. Saya yakin 5 gadis yang bijaksana dan tidak bijaksana sama pakai baju yang pas, yang tepat untuk pesta. Ya. Karena ini tradisi menyongsong temanten, ya, mereka pasti karena tradisi zaman dahulu belum ada listrik, adanya ublik supaya terang, semua membawa ublik, membawa pelita, membawa obor. Nah, di situ. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ada di sini kita melihat bagaimana 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak bijaksana. Siapa yang akhirnya menikmati perjamuan kudus Tuhan bersama mempelai adalah gadis yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi bijaksana itu bukan hal yang mudah. Perlu pengalaman, perlu banyak pergaulan, perlu banyak rintangan yang harus dihadapi. Pasti banyak untuk menjadi bijak. Karena tahu, tapi kalau tidak banyak pengetahuan, maka tidak akan bisa menjadi bijaksana. Terlebih kalau kita banyak baca firman Tuhan, kita akan menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Ya, Amsal di situ jelas sekali bagaimana kita menghadapi orang. Tuhan mengajari kepada kita bagaimana kita menghadapi setiap orang. Nah, dan gadis bijaksana ini sungguh-sungguh mungkin punya pengalaman, sungguh-sungguh mungkin memahami apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin dia pernah melihat kejadian di tempat lain atau orang lain, maka dia menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Maka di saat menyongsong pengantin, jangan cuma bawa obor, ya, harus juga bawa minyak untuk cadangan. Kalau supaya apa? Supaya obornya tidak mati. Bapak Ibu bisa bayangkan, umpamanya di acara prosesi Bapak Ibu nyongsong temanten seperti ini, proses model kuno ini memang ya. Jadi pengantin penyongsong itu membawa obor di depan pintu, gapura dan seterusnya menyongsong. Kemudian Bapak Ibu di saat diteriaki pengantin datang, siap ya kan, kukuruyu kan gitu begitu ya kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu itu di tengah-tengah ada suara begitu, obore Bapak Ibu mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya yakin Bapak Ibu akan bingung. Kita akan bingung. Bisa saja kita akhirnya apa? Mengundurkan diri. Karena apa? Karena obor kita tidak menyala. Karena kalau kita paksakan kita malu. Itulah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pentingnya yang namanya pelita dan minyak. Pentingnya antara firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti gadis bijaksana bagian yang keempat, menikmati perjamuan bersama mempelai. Menikmati perjamuan bersama Tuhan. Masuk surga merupakan tujuan hidup yang mendasar, yang hakiki, yang tidak bisa digeser oleh apapun. Kalau ada sesuatu yang ada di dunia ini hanya bisa kita cari di dunia ini, tetapi hanya bisa dinikmati di dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya beras 1 kental, paling kita bisa menikmati di dunia ini saja, ya kan? Nggak yakin Bapak Ibu, dan tidak akan Bapak Ibu akan mati bawa beras ke surga, nggak ada Bapak Ibu, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, maksud saya selama kita di dunia ini,
Mari kita manfaatkan hidup kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia boleh, kita perlu makan, minum perlu. Tetapi jangan lupakan hal yang mendasar, yaitu tujuan hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya pernyataan yang mendasar. Apakah hanya sedemikian saja? Tidak. Kalau hanya sedemikian saja, saya yakin firman Tuhan ini cukup di sini saja. Tidak perlu ada penjabaran lebih banyak. Tidak perlu ada seperti di dalam surat-surat yang lain. Tidak perlu. Tidak perlu ada namanya Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Tidak perlu. Tetapi karena rupanya di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, di sini katakan akulah jalan. Nah, pernah saya sampaikan kan, akulah jalan, ya kan, jalan kemana? Ke surga. Dan kebenaran, berarti jalan yang benar, dan kita pun yang akan melewati juga harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran dan hidup, akhirnya kalau kita percaya masuk jalan ini dengan cara hidup yang benar, maka kita akan hidup yang kekal. Hidup daripada sekedar hidup, hidup yang lebih daripada hidup itu sendiri. Ya. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengharapkan kepada kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh daripada pengalaman Abraham. Ya. Ishak dikorbankan. Ini bedanya begini ya. Ishak dikorbankan itu bisa diceritakan. Tetapi Ishak, pengorbanan Ishak itu tidak bisa dan belum tentu bisa dicontoh oleh orang lain. Jadi artinya apa? Belum tentu ada yang sepadan dengan pengorbanan Abraham, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena yang namanya persekutuan dengan Tuhan, hidup baru, firman Tuhan dan Roh Kudus, ini yang bisa menikmati, ini adalah tergantung daripada kita masing-masing. Ya. Makanya perjamuan, kita menikmati perjamuan ini adalah hak prerogatif yang didasari kepada hidup baru, hidup dengan firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Ini menjadi kesatuan. Itu adalah hak prerogatif pribadi kita yang harus kita miliki sehingga kita bisa menikmati perjamuan. Ada bagian yang kelima itu nggak salah. Wanita yang bijaksana itu sadar akan haknya, atau yang ketiga itu ya, sadar akan haknya, ya. Sadar akan haknya, tidak bisa digeser oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, seperti pengalaman Abraham, ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kelima. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa betapa perjamuan itu sangat penting untuk masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Menikmati kerajaan surga itu sangat penting. Memiliki kerajaan surga itu sangat penting. Masuk dalam kerajaan surga itu sangat penting. Melebihi dari segala sesuatunya. Ya. Seperti inilah bagaimana pengalaman Abraham, ya kan? Tidak bisa diberikan kepada orang lain, bisa diceritakan, belum tentu bisa mengalami hal yang sama. Perjamuan kudus dengan Tuhan juga begitu. Masuk surga begitu. Itu adalah hak kita Bapak Ibu. Hak milik kita yang harus kita pertahankan. Tidak ada jalan lain.
masuk surga. Ya kan? Selain di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja atas hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan kebenaran-Mu baik melalui YouTube yang sudah kami kirimkan ke jemaat, kami serahkan supaya mereka boleh menikmati firman-Mu dengan kekuatan-Mu dan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini terpujilah nama-Mu yang selalu mengasihi kami, memberikan kebenaran firman-Mu buat kami dan menuntun kami. Bapa di surga, kami serahkan saat ini untuk Bapak Ibu Saudara kami yang sakit, Tuhan yang jamah sembuhkan, baik Aksa maupun Kristin, Nina maupun Pak Rubianto, Bu Rubianto, maupun mungkin saudara yang lain yang sakit seperti Abed, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah. Oleh kuasa-Mu sehingga boleh sehat, boleh kembali bersama. Bagi kemuliaan-Mu, kami serahkan rumah tangga, pekerjaan Bapak Ibu Saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, kekuatan, kesehatan. Tuhan limpahi hikmat-Mu dan Roh-Mu selalu dari hari ke hari. Tuhan yang campur tangan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan. Kami serahkan juga ya Tuhan saudara kami dalam kuasa-Mu dari pusat sampai daerah bahkan gereja lokal. Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu, bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada. Kami serahkan ya Tuhan Yesus saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Saudara kami seiman ya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, terutama ya Tuhan Yesus Pak Upik, Tuhan yang jamah sekeluarga supaya boleh sehat pulih karena lawatan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus saudara kami dari gereja-gereja lain, saudara lain, Tuhan campur tangan pimpin bagi kemuliaan-Mu, urapi bagi nama-Mu ya Tuhan saksi-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan Yesus akan bangsa dan negara kami dan situasi yang ada di negara kami khususnya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan campur tangan, berikan hikmat setiap masyarakat Indonesia, tetangga kanan kiri dimanapun kami berada di dalam situasi yang ada ini, supaya Tuhan Yesus menjadi memahami sebagai perilaku yang baru, situasi yang baru terhadap bangsa dan negara kami. Khususnya ya Tuhan, kami serahkan Presiden, Wakil, para menteri dan jajaran sampai tingkat RT. Kami serahkan TNI, Polri, tenaga medis seluruh Indonesia dan elemen-elemen bangsa ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu saat disepikir memahami keadaan situasi bangsa dan negara ini, Indonesia ini secara khusus, sehingga Roh Tuhan mengurapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pemerintah daerah kami secara khusus, Bupati, Wakil, jajarannya, TNI, Polri, di Nganjuk kami serahkan sampai tingkat lokal ya Tuhan, kelurahan ataupun desa. Kami serahkan ya Tuhan masyarakat Nganjuk supaya boleh berhikmat dan kekuatan, kesehatan selalu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dari hari ke hari dan berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita. Kita terima doa berkat. Anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa, kasih-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu berada. Masa depan dan cita-cita Tuhan yang memimpin akan Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak.